Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah karena hidup ini adalah pengabdian untuknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan Allah kepadanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman, panduan, hidayah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus beribadah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengambil tema 4 alasan manusia mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan inspirasi Al-Quran surat An-Naml ayat 59 sampai dengan 62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulil hamdulillah. Pada ayat 59, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud diberikan Allah anugerah terbesar, ilmu yang membuat dia mendapatkan kebahagiaan ukhrawi dan duniawi, ilmu yang membuat dia lebih dekat kepada Allah dan lebih mudah mencapai kesuksesan dunia. Tidak saja dia menguasai bagaimana mengatur burung dan hewan serta manusia, tapi juga dia bisa berbicara, berkata-kata dengan burung dan memahami bahasa semut. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan alhamdulillah atas Islamnya Ratu Balqis di tangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah juga meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan alhamdulillah atas tercapainya apa yang diinginkan Allah dari dakwah kepada kaum Nabi Hud yang dilakukan oleh Nabi Hud, Nabi Saleh, bahkan Nabi Lut. Inilah dia kisah-kisah Al-Quran yang ditemukan di dalam surat An-Naml sebelum akhirnya sampai kepada ayat 59, Qulil hamdulillah. Artinya melihat kawan-kawan para senior sukses Nabi Muhammad yang datang belakangan harus berbesar hati dan mengucapkan ucapan kesuksesan, kebahagiaan, yaitu alhamdulillah. Ini ajaran Allah dan ini perintah Allah, di mana kita senang melihat kawan kita senang,
kita bahagia melihat kawan kita bahagia. Begitulah Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, dan begitulah kita umat Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk senang atas kesenangan kawan-kawan kita. Wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Kesuksesan berikutnya yang layak diucapkan Nabi Muhammad adalah salam sejahtera kepada hamba-hamba Allah yang telah menjadi pilihan. Tentu saja kita ketahui Nabi yang terpilih utama dan pertama, puncak dari kenabian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita mengucapkan alhamdulillah karena Nabi kita dipilih oleh Allah. Nabi Muhammad menjadi utusan terakhir. Kemudian 4 rasul berikutnya, Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, yang dikenal dengan ulul azmi bersama dengan Nabi Muhammad, atau 20 rasul berikutnya, atau para sahabat Nabi dan tabi'in. Mereka salam sejahtera karena telah dipilih oleh Allah menjadi mukmin muslim. Atau kita yang pada Jumat hari ini sholat di Masjid Sofiatul Amaliyah, bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dia cintai dan kepada siapapun yang tidak dia cintai. Walakinnallaha la yu'tid dina illa man ahab. Tapi Allah tidak memberikan manisnya agama ini, manisnya beribadah atas nama Allah ini, kecuali kepada mereka-mereka yang dicintai Allah. Ibadihil ladzina istafa fafariha man ahab. Maka berbahagialah jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena kita bagian dari hamba-hamba Allah yang telah dipilih menjadi mukmin, ditakdirkan menjadi muslim, dan mohon terus berdoa hingga akhir hayat tetap Islam di kandung badan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah harapan para nabi yang menyampaikan kepada generasi setelahnya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah generasi emas itu. Allahu khairun amma yusyrikun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada kaum kafir Quraisy, tanyakan kepada kaum kafir Quraisy, mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah, mana yang lebih enak, menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa atau menyekutukannya dengan berhala, dengan patung? Tentu saja sekilas menjadi mukmin memiliki aturan main, tapi kita yakin aturan main yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hidup manusia di bumi sebelum memudahkan meraih ridho Allah dan surganya di akhirat kelak. Sementara kemusyrikan tanpa ada aturan main terlihat enak sepintas, tetapi menimbulkan kegaduhan, kerisuhan, kerusuhan, keonaran karena tidak ada aturan main. Hidup di hutan sekalipun ada aturan mainnya, apalagi hidup bersosial, bermasyarakat. Maka jawabannya pasti Allah lebih baik daripada menyembah banyak Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, minimal ada 4 alasan kenapa menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu adalah lebih baik. Yang pertama di ayat 60, amman khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang telah menciptakan langit yang 7 dengan buminya? Tentu saja
Nabi Adam lahir, langit dan bumi sudah ada. Nabi Musa lahir, langit dan bumi sudah ada. Nabi Isa dan Nabi Muhammad lahir, langit dan bumi sudah ada. Jika manusia sebagai makhluk paling mulia, di bawahnya ada hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda, tidak layak menjadi Tuhan karena dia makhluk yang diciptakan, maka hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda, walaupun matahari begitu besar, bulan bintang begitu indah, tak layak dijadikan Tuhan karena semuanya adalah makhluk yang diciptakan. Maka yang pertama, Allah mengatakan, sayalah pencipta, karena saya dengan ini mengatakan tidak ada selain saya yang menciptakan langit dan bumi. Alasan kedua, wa anzalalakum minas samaa'i ma'a. Siapakah yang telah menurunkan dari langit air? Alhamdulillah, di awal-awal Januari ini hujan turun dengan derasnya. Itu rahmat dari Allah. Sayang kita kurang bisa mencikapi turun hujan yang begitu deras, sehingga terkadang menimbulkan longsor, banjir, atau bahkan menimbulkan kematian akibat longsor dan banjir ini. Tapi secara prinsip, turunnya air dari langit adalah anugerah. Karena apa? Karena bumi ini layak ditempati berkat air itu. Fa'ambatna bihi hadaiqa zata bahjah. Berkat air, kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menumbuhkan pepohonan begitu indahnya. Malakum antum bitu sajaraha. Wahai manusia, kalian tidak pernah membuat tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Kalaupun manusia menanam, bibitnya tetap dari Allah, airnya masih dari Allah, tenaganya dari Allah, otak yang memikirkannya dari Allah, tangan kaki yang bekerja menuju sawah dan ladang itu juga milik Allah, udara ini milik Allah, langit dan bumi miliknya. Maka tumbuh satu tumbuh-tumbuhan, tugas manusia hanya menanam, kemudian membabat rerumputan yang mengganggu pertumbuhannya, atau kemudian dia yang memanen, menuai hasil jerih payahnya. Adapun proses tumbuh dari kecambah menjadi tumbuh-tumbuhan yang kerdil dan kecil, kemudian menjadi besar dan berbuah berbunga, adalah tugas, dan itu hanya dilakukan oleh Allah Sang Pencipta alam raya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia yang masih merasa dirinya Tuhan atau menyembah selain Allah, ailahum ma'allah, adakah Tuhan bersama Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Tapi sayang, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dari 7 miliar penduduk dunia ini, 2 miliar menyembah Allah, 5 miliar menyimpang dari penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Alasan ketiga, di ayat 61, masih anugerah berupa materi. Amman ja'alal arda qarara. Kalau tadi langit dan bumi dengan air hujan dan tumbuh-tumbuhan, sekarang Allah bertanya sekali lagi, siapakah yang menciptakan, menjadikan bumi sebagai planet layak huni? Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, ada triliun-triliun planet di alam raya ini, 10 pangkat 24, lebih banyak dari jumlah manusia di bumi ini, yang besarnya bisa 9 juta kali lipat dari bumi. Tapi tetap saja planet yang layak dihuni oleh manusia adalah bumi kecil yang bernama, planet kecil yang bernama bumi ini. Kenapa? Karena waja'ala khilalaha anhara. Karena Allah mengalirkan di antara bumi ini sungai. Manusia adalah makhluk air. 90% tubuh kita perlu air.
COVID-19 diantaranya terkena manusia karena kurang konsumsi air. Dan terkadang pengobatan juga dilakukan hanya dengan meminum cukup air. Bagaimana dehidrasi, kekurangan air menyebab manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa mati. Inilah anugerah Allah, karena rutin Allah telah memberikan kepada bangsa Indonesia air yang cukup dari langit dan dari bumi. Seakan kita melihat ini hanya sebuah kontinuitas, kebersinambungan tanpa ada penggerak hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala laha rawasiya, dan sungguh luar biasa bumi ini, di samping ada lembah yang mengalir di bawah, di sana air begitu segar, ada juga gunung sebagai paku bumi. Ketika gunung ini diratakan, terjadilah longsor, terjadilah bencana. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Anugerah Allah berikutnya terkait dengan bumi ini, Allah memisahkan air tawar dan air asin. Walaupun bumi ini 3/4-nya berisi air asin, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih menyediakan cukup air tawar yang segar bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempertanyakan kepada kita semua, ailahum ma'allah, adakah Tuhan bersama Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sayangnya sebagian besar tidak mengetahui. Alasan keempat dan terakhir, selain pemberian jasmani, Allah juga memberikan pemberian rohani. Dikabulkan Allah doa-doa kita, dihilangkan Allah musibah, kesusahan di dalam diri kita. Ayat 62 dari surat An-Naml, Allah berfirman, amman yujibul muttarra iza da'ah wa yaksifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ard. Tanyakan wahai Nabi Muhammad, siapakah yang mengabulkan doa-doa sehingga tidak ada yang mustahil? Kita yakin dulu kita pun tidak bermimpi untuk berada di Masjid Sofiatul Amaliyah ini, atau bahkan di antara kita mencapai jabatan yang mungkin tak pernah kita cita-citakan. Kita meminta A, Allah kasih A++. Kita meminta sedikit, bahkan Allah memberikan luar biasa banyaknya. Amman yujibul muttarra iza da'ah. Kita yakin kesuksesan kita, pencapaian kita pada hari ini tak lepas dari istijabah doa ayah emak kita, doa-doa tahajud yang kita ucapkan, atau doa istri pasangan hidup kita, atau istijabah dari doa anak-anak yang kita cintai. Wa yaksifus su', dan lebih dari itu, Allah melenyapkan musibah, malapetaka, bencana yang sebenarnya menghampiri hidup kita. Inilah keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak saja memfasilitasi ke rezeki materi, tapi juga rezeki rohani. Dibuatnya tenang dan damai. Bahkan jika harus memilih, apakah manusia harus memilih kaya menderita atau miskin bahagia? Terkadang pilihan yang sulit ini berujung lebih bagus miskin tapi bahagia. Inilah dia pemberian rohani. Sebagai penutup dalam khutbah Jumat kita yang singkat ini, Allah menutup akhirnya dengan ailahum ma'allah. Adakah Tuhan yang lain selain Allah yang menjawab doa-doa yang kita panjatkan di siang, di malam, di pagi dan petang hari? Qalilam ma tazakkarun. Sayangnya, Allah berkata, sayangnya sangat sedikit manusia yang pandai mengingat anugerah Allah yang begitu luar biasa. Maka dalam khutbah Jumat yang singkat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa menyembah Allah itu baik,
khair, sama ada di dunia, terlebih efeknya sangat baik di surga di akhirat kelak. Ada 4 alasan. Yang pertama, karena tidak ada yang menciptakan alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dialah yang menurunkan hujan, yang darinya kita bisa menikmati indahnya tumbuh-tumbuhan, mengkonsumsi hewan, ternak, dan sesayuran, buah-buahan yang begitu segarnya. Yang ketiga, Allah lah yang menjadikan planet mungil biru yang bernama bumi ini menjadi tempat layak huni bagi manusia, karena ada air sungai yang begitu freshnya, atau mata air, atau ada gunung yang begitu indahnya, dan Allah memisahkan air asin dan air tawar. Terakhir dan tak kalah pentingnya, Allah tidak saja membuat dunia dan alam ini layak untuk dihuni manusia, tapi juga Dia hadir untuk menyelesaikan keluh kesah yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Dikabulkan doa-doa kita, dilayakkan kita menjadi hambanya, ditempatkan di dalam surganya. Ini adalah anugerah dan alasan yang tak kalah pentingnya dari 3 alasan sebelumnya. Maka dapat kita simpulkan yang terakhir kalinya, mari kita tambah ilmu dengan menambah zikir, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fayaqulu subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min kulli buldanin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.